Dini tidur dengan mendekap tangan Naman. Supir yang kini menjadi suaminya, laki-laki yang selama ini diam-diam mencintainya. Laki-laki yang telah banyak melakukan kebaikan untuk Dini, tanpa sepengetahuan Dini. Laki-laki yang rela bertanggung jawab menikahi Dini demi menjaga kehormatan Dini dan keluarganya. Laki-laki yang begitu perhatian dan peduli padanya, juga kandungannya. Dan semua itu Nama lakukan dengan tulus, tanpa mengharapkan apapun. Keesokan paginya Dini yang masih terpejam tiba-tiba merasakan sakit perut yang sangat hebat. Dini berusaha bangun dan duduk sambil memegang perutnya. Ya ampun, kenapa perutku sakit sekali? Dini melihat jam yang menunjukkan pukul 5.30. Dini pun melihat Naman yang masih tertidur pulas. Dini berusaha bertahan dengan rasa sakit yang dia rasakan. Dini tidak ingin mengganggu Naman dengan membangunkannya. Dini kemudian menepis selimutnya dan hendak berdiri. Namun saat Dini baru saja menepis selimutnya, Dini tampak begitu kaget karena spray tempat dia tidur penuh dengan darah. Dini mencoba untuk memegang spray itu. Darah? Kenapa ada banyak darah? Dini kembali melihat Naman yang masih tidur. Karena perutnya masih terasa sangat sakit dan darah di spraynya membuat Dini ketakutan. Akhirnya Dini membangunkan Naman. Naman, Naman bangun. Naman membuka matanya dan melihat Dini yang saat itu terlihat pucat. Naman segera bangun dan membelai wajah Dini. Non, Non kenapa? Kenapa Non pucat sekali? Apakah Non sakit? Kata Naman kaget. Dini yang sejak tadi berusaha membendung air matanya akhirnya kini menangis sambil menunjukkan spray yang penuh dengan darah. Melihat spray itu Naman semakin kaget. Ya Tuhan Non, Non pendarahan. Naman kemudian bangkit mendekap Dini. Naman kemudian berdiri seperti orang kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Naman kemudian teringat kedua orang tua Dini. Naman kembali mendekati Dini. Non tunggu sebentar ya, biar aku panggilkan papa dan mama Nona. Maksudku papa dan mama kita. Dini hanya mengangguk sambil menangis. Setelah itu, Naman berlari keluar menuju kamar papa dan mama Dini. Setibanya di depan pintu, Naman mengetuk pintu dengan keras. Setelah papa dan mama Dini membuka pintu, Naman menceritakan keadaan Dini saat itu. Mereka kemudian berlari menemui Dini yang saat itu masih menangis. Mama dan papa Dini terlihat begitu kaget melihat darah di spray Dini. Mama Dini langsung memeluk Dini. Dini, kamu pendarahan nak. Dini menangis dalam pelukan mamanya. Papanya pun memeluk dan mencium kening Dini lalu berkata, Naman, ayo kita segera bawa ke rumah sakit. Naman langsung keluar menyalakan mobil. Setelah itu, Naman berkata sambil menepuk keningnya, Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Non Dini kan masih di dalam. Naman kembali berlari masuk ke dalam rumah. Sementara papa dan mama Dini yang masih memeluk Dini berkata sambil menangis, Kenapa ini bisa terjadi Dini? Kenapa kamu sampai pendarahan nak? Dini tak mampu menjawab pertanyaan papa dan mamanya. Mereka menangis sambil berpelukan. Tidak lama Naman masuk ke kamar dan minta izin kepada papa dan mama Dini untuk membawa Dini ke mobil. Setelah itu, Naman menggendong Dini dan membawanya segera ke mobil.
Saat itu semua pekerja di rumah Dini bangun dan kaget melihat keadaan Dini. Sesampainya di rumah sakit, Naman kembali menggendong Dini. "Loh mas, kenapa pasiennya digendong? Kan bisa pakai kursi roda," kata salah seorang ibu kepada Naman yang saat itu melihat Naman berlari. Naman berhenti sejenak lalu berkata kepada ibu itu, "Maaf bu, saya sedang terburu-buru, istri saya pendarahan." Ibu itu pun nampak kaget. Lalu Naman kembali berlari membawa Dini ke ruang pemeriksaan. Semua tim dokter dengan cepat memeriksa keadaan Dini saat itu secara keseluruhan. Setelah melakukan pemeriksaan kepada Dini, dokter yang menangani Dini itu berkata kepada Naman dan juga kedua orang tua Dini, "Maaf Bapak Ibu, kami harus menyampaikan hal ini. Mbak Dini mengalami keguguran. Dan untuk membersihkan rahim Mbak Dini harus dikuret. Karena jika tidak, akan membahayakan bagi Mbak Dini." Mendengar hal itu, Nama dan kedua orang tua Dini begitu kaget. Mama Dini langsung memeluk suaminya dan menangis. Sementara Naman langsung duduk terdiam di sebuah kursi. Dia teringat ketika Dini menghabiskan waktunya sampai tengah malam hanya untuk belajar. Belum lagi ketika Dini melakukan pekerjaan yang lain. Andai saja aku bisa lebih tegas terhadap Nondini, pasti hal ini tidak akan terjadi, batin Naman. Dini kemudian dipindahkan ke ruang perawatan sambil menunggu waktunya dikuret. Saat itu semua nampak sedih, terutama Dini. Dia terus menangis merasa menyesal. Selama dia hamil, Dini merasa kurang menjaga kandungannya. Dan kini dia harus kehilangan janinnya. Beberapa jam kemudian Dini selesai dikuret. Para perawat, Naman, dan kedua orang tua Dini membawa kembali Dini ke ruang perawatan. Saat itu Dini masih setengah sadar. Setelah Dini sadar, Naman meminta papa dan mama Dini untuk pulang beristirahat. Karena Naman tidak ingin kesehatan papa dan mama Dini juga terganggu karena kejadian itu. Akhirnya papa dan mama Dini pun pulang dengan wajah sedih. Karena mereka baru saja kehilangan calon cucu mereka. Beberapa jam kemudian, dua orang perawat datang untuk memeriksa kondisi Dini. "Mbak Dini, sekarang sudah boleh makan ya, tapi makannya sedikit-sedikit dulu." Naman dan Dini secara bersamaan berkata, "Baik suster." Setelah itu kedua suster itu pergi. Naman pun menyuapi Dini secara perlahan. Saat Naman masih menyuapi Dini, salah satu suster itu kembali menghampiri mereka. "Mas, nanti kalau istrinya sudah makan, tolong gantikan pembalut istrinya ya." Tentu saja perkataan suster itu membuat Naman dan Dini sangat kaget. Naman lalu berkata, "Menggantikan pembalut?" Suster itu tersenyum. "Iya mas, menggantikan pembalut istrinya." Setelah itu suster itu kembali keluar, sementara Naman dan Dini saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Setelah menyuapi Dini, Naman mengambil sebuah pembalut yang berukuran besar khusus untuk orang dewasa yang sudah disiapkan pihak rumah sakit. Dengan memegang pembalut di tangannya, Naman mendekati Dini. Melihat Naman yang tampak bingung, Dini berkata, "Naman, berikan pembalut itu, biar aku saja yang melakukannya." Naman menatap Dini.
Lalu Dini mengulurkan tangannya pada Naman. Ayo Naman, berikan pembalut itu. Naman seperti sedang berpikir dalam hati. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Apakah iya? Aku harus mengganti pembalut non-Dini. Itu artinya aku harus melihat. Naman belum menyelesaikan perkataannya, Dini kembali berkata, Ayo Naman, berikan pembalut itu. Naman kemudian berkata, Tidak Non, biar aku saja yang melakukannya. Non kan masih sakit. Dini lalu berkata, Kamu yakin? Naman mengangguk. Lalu dengan perlahan Naman berjalan ke dekat kaki Dini. Naman terlihat bingung. Nona, tolong katakan padaku, apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu? Dini seperti tidak tega jika Naman yang harus menggantikan pembalutnya. Dini lalu berkata, Biar aku saja Naman, aku tidak tega jika kamu harus melakukan itu. Naman meyakinkan Dini, Tidak Nona, aku adalah suami Nona, jadi aku wajib melakukannya. Sekarang katakan, apa yang harus aku lakukan? Dini dengan berat hati berkata, Ambil air di baskom, handuk kecil dan tisu. Naman pun kemudian melakukan apa yang dikatakan Dini. Setelah itu Naman kembali berkata, Lalu sekarang apa Nona? Dini berkata dengan pelan, Sekarang angkat selimut di kakiku dan... Dini belum menyelesaikan perkataannya, Naman berkata dengan cepat, Baik Nona, sekarang aku sudah mengerti. Dini hanya diam saja, lalu Naman kembali berkata, Oh ya Nona, sebelumnya aku minta maaf. Nona tenang saja, aku janji aku tidak akan melihatnya. Mendengar perkataan Naman sebenarnya Dini merasa sedih. Dini berpikir, memangnya kenapa kalau Naman melihat miliknya? Naman kan suaminya. Naman memalingkan wajahnya lalu dengan perlahan Naman mengangkat selimut di kaki Dini sampai ke lutut. Maaf Non, bisakah Non membuka sedikit kaki Nona? Dini melakukan apa yang dikatakan Naman. Sambil melihat ke arah yang lain, Naman memulai melakukannya. Tidak lama kemudian Naman kembali berkata, Maaf Non, sepertinya aku kesulitan melakukannya jika aku melihat ke arah yang lain. Dini kemudian meminta Naman mendekatinya. Saat Naman berada di dekatnya, Dini berkata, Bukankah kita suami istri Naman? Lalu memangnya kenapa jika kamu melihat milikku? Sejak kita menikah, kamu punya hak atas diriku Naman. Kecuali kamu hanya terpaksa menikahiku.